Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat untuk pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan desain ya. Kalau untuk rakam dialog kalau tidak salah sudah selesai kemarin ya. Jadi untuk tugas nanti Ibu tunggu aja di Raja belum sempat Ibu upload untuk tugasnya. Baik, kita coba mulai ke materi desain ya. Desain nanti kalau ada ada kata istilah desain, kemudian ada istilah lagi perancangan, itu sebenarnya sama ya. Jangan sampai nanti rancangan sama desain dianggap berbeda. Jadi sebenarnya asalnya dulu desain itu dari bahasa Inggris, kemudian diindonesiakan jadi desain biasa, kemudian kalau diartikan dulu itu desain adalah rancangan ya. Jadi istilah rancangan sama desain itu adalah sama. Untuk tugas belakangan ya, ini nanti kita lagi. Oke, saya ingatkan lagi aja untuk tugas besarnya ya. Bisa mungkin progresnya minggu depan paling tidak Anda sudah punya progres. Ini saya belum sempat saya hapus dari slide sebelumnya ya. Oke, jadi yang dibaca tugas indahkan aja dulu. Jadi nanti ada khusus tugas gitu ya. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa untuk tugas besar ya, paling tidak kita masih ada waktu kuliah itu sampai akhir bulan kan gitu ya. Sampai akhir bulan, sekarang tanggal 18, berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Kita coba cek lagi nanti pertemuannya apakah kita perlu kurang dari 12 tatap muka. Kalau kurang dari 12 tatap muka berarti nanti ada mata kuliah tambahan. Nah, saya harapkan minggu depan ya progres Anda sudah terkumpul, progres Anda sudah Anda buat. Nanti kita coba ambil salah satu beberapa kelompok gitu ya untuk coba presentasi gitu dari progresnya. Nah, kemudian tugas nanti dikumpulkan, kalau yang sebelumnya kan H-1 ya, sebelum UAS, waktu kontrak kuliah kalau nggak salah ya. Silahkan Anda kumpulkan pada saat ujian akhir semester ya. Jadi nanti saya buatkan di Gajah tugas besar gitu ya, nanti bisa Anda unggah di sana ya. Pada saat ujian semester ya, berarti tanggal berapa tuh nanti jadwalnya belum keluar, jadi silahkan Anda paling tidak minggu-minggu saat UAS itu Anda sudah siap ya, biar tidak terganggu belajar kuliahnya. Jadi tugas proyek paling tidak Anda sudah selesaikan terakhir pertemuan kuliah gitu ya. Pada saat Anda mengunggah itu sudah tenang. Itu terkait dengan tugas besarnya ya. Nah, untuk desain yaitu pesan kesalahan rancangan non antropomorfik ya, perancangan layar dan warna. Saya kira ini sebagian besar kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, itu sudah dibahas pesan-pesan kesalahan. Nah, bagaimana kita membuat pesan kesalahan ya? Jadi sebenarnya pesan kesalahan itu tergantung juga dari apa sebenarnya yang akan kita pesankan terhadap tampilan atau setiap item yang ada dalam suatu menu. Tapi dasar untuk mempersiapkan pesan ya dalam sistem tentunya ya harus baik ya, ada ketentuannya ya, ada spesifiknya, kemudian ada panduan instruktif dan juga nada positif pada saat kita memberikan keterangan pesan kesalahan tuh
ya sebaiknya yang baik-baik, ya, nadanya juga baik, tidak orang jadi tersinggung misalnya seperti itu ya. Pemilihan kata juga berpusat pada pemakai, jadi siapa pemakainya ya pada saat memilih kata itu ya, atau memilih kalimat dalam pesan ya, jadi arahkan itu langsung ke penggunanya, siapa sebenarnya pemakai dari sistem tersebut ya. Kemudian format fisik juga yang sesuai ya, jadi bentuk format secara fisik bisa disesuaikan. Nah, jadi ketentuan tadi apa saja, misalnya ya, ini untuk biasanya di sini password ya, kan match parenthesis misalkan ya, biasanya apa yang harus langsung tadi ke penggunanya, terus apa yang sebenarnya apa yang salah, apa yang keliru di dalam memasukkan data tadi. Nah, ini biasanya ini sambil contoh-contoh ini adalah contoh yang biasa Anda gunakan di dalam bahasa pemrograman biasanya seperti itu ya. Dulu biasanya cuma dikasih keterangan cetak errornya di mana sih letaknya. Kalau sekarang di bahasa pemrograman itu letak kesalahannya kan sudah ditunjukkan line berapa, salahnya di mana, itu sudah ada jelas. Jadi sudah nada yang pesan yang baik ya. Kesalahan pada saat masukkan data ya, misalkan di mana letaknya salah ya, tipe menulisan mungkin pada saat mengirim, send, read, atau pada saat drop misalkan seperti itu. Jadi jelas di mana tempat kesalahannya ya, jadi itu ditunjukkan ya. Jangan sampai cuma invalid data kok tidak valid. Kenapa datanya tidak valid ya kan? Nah, oh ternyata ya seharusnya ya, datanya itu yang diisikan adalah dari 1 sampai 31 misalkan. Ya, artinya di situ bisa menyatakan bahwa oh itu adalah harinya tanggal, sekarang bulan apa, misalkan bulan September, umurnya 31, berarti di situ sampai 31 dan sebagainya. Kemudian nama ya, pemberian nama misalkan harus diduluin apa ya, jadi pemberian nama-nama juga jelas kesalahannya di mana ya. Contoh misalkan Anda pernah memasukkan password ya, itu yang sering masukkan password di situ harus ada depannya huruf besar misalkan, atau semuanya huruf besar semuanya di situ. Nah, itu diberikan keterangan. Nah, bagaimana Anda memberikan panduan konstruktif dan ada positif ya. Jadi ya memang banyak contoh-contoh yang di ini sih dari program ya. Ada yang buruk, ada yang baik, dan ada yang paling baik ya. Ini contoh-contoh tadi mirip ya, jadi untuk stringnya ya overflow ya, misalnya ini jadi program ya. Jadi ini harus ya, string berapa, harus diperbaiki programnya dari mana ya. Jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi jelas apa yang dituliskan. Jadi jangan cuma labelnya yang tidak didefinisikan. Jadi harus didefinisikannya bagaimana caranya yang menggunakan label. Ya. Misalkan pilih statementnya, ya. Bagaimana cara menulis statement yang benar ya. Jadi harus ternyata dalam statementnya di fungsinya yang salah atau enggak. Ini contoh-contoh yang kebanyakan digunakan di bahasa pemrograman. Tapi kalau contoh-contoh yang biasa kita gunakan untuk entry data, ada positif. Pernah Anda menerima telepon? Gimana nadanya, gimana nama telepon? Kira-kira kalau telepon, kan telepon Anda tidak tersambung gitu. Nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Ya di situ jelas ya. Jadi ada statement tidak bisa dihubungin ya, mungkin di luar jangkauan atau karena apa ya.
juga untuk segera menghubungi kembali, bukan langsung misalkan telepon yang Anda hubungi salah, ya. Tapi ada nada-nada yang lainnya yang lanjutannya seperti itu, yang dalam bentuk teks suara ya. Jadi saya juga dalam bentuk teks ya. Misalkan Anda mau mencari sesuatu informasi ya di Google, kemudian tidak Anda jumpain, di situ juga ada pesan, ya, itu ada pesan juga di situ ya. Nah, jadi bagaimana nanti pada saat Anda membuat suatu interface, ya, ada pesan dan misalnya tadi ada pesannya, harus ada pesan apa kira-kira pesan yang harus disampaikan Pak kalau si pengguna ini salah dalam memasukkan satu data, misalkan seperti itu, atau mencari informasi yang ada di sana. Jadi tetap harus diberikan Pak pesan. Kemudian kata ya, berbahasa bagaimana minta maaf atas kesalahan. Ya. Mohon maaf. Ya. Biasanya kan ada yang seperti itu ya. Nomor yang Anda apa? Yang Anda ingin biasanya itu yang nah, di situ ada ya misalnya tidak harus minta maaf itu tidak ya. Artinya di situ kelihatan lah kalau apa namanya ada kesalahan di situ ya, ada kesalahan pada saat sistem berjalan atau sistem dioperasikan tadi. Jangan juga menyalahkan ke pemakainya di situ. Ya. Misalkan ya nomor yang dihubungin tadi apa salah kan gitu ya. Nah, jadi dia bisa langsung langsung dipotong aja telepon yang Anda hubungin salah. Terus di TM nggak ada komunikasinya. Nah, mungkin ada minta maafnya dulu gitu ya. Dan maaf ya, mungkin nomornya tidak komplit ya misalkan. Nah, cek lagi nomor yang dihubungi misalkan. Jadi ya orang enak. Ya memang ada yang sekarang itu telepon yang nomor yang Anda hubungin salah. Habis itu tidak ada lagi kelanjutannya ya. Tapi sekarang ada juga yang sudah ada kelanjutannya. Ya. Kemudian format fisik yang sesuai, gunakan kombinasi huruf besar dan kecil. Jadi misalkan tadi ya kalau memang ada kombinasi huruf besar kecilnya jelas ya secara fisik, hindari juga tampil hanya nomor kode kesalahan saja. Misalkan salah ditampilkan hanya kodenya saja yang salah, tidak dicantumkan apa yang lainnya. Orang kode saja kan tidak apa ya, tidak apa kesalahannya apa ya di kode tersebut misalkan seperti itu. Peringatan dengan suara berguna, ini memang berguna, tetapi kadang-kadang ya ada juga yang kurang pas ya, kurang tepat sehingga bisa memalukan ya. Nah, ini pemakai harus bisa mengendalikannya. Kalau misalkan pesannya itu adalah lewat pesan suara ya, atau Anda mungkin telepon Anda biar kalau dihubungin kemudian Anda tidak mengangkat gitu ya, Anda pakai aja pesan suara misalkan seperti itu. Tapi ya yang bagus pesan suaranya. Tenaga sambung ya. Pengembangan pesan yang efektif. Jadi bagaimana mengembangkan pesan ini ya, jadi harus diperhatikan pada saat perancangan pesan ya, harus jelas dan konsisten. Jelas konsisten di mana-mana itu jelas konsisten itu dipakai ya. Lakukan quality control juga. Nah, pesan harus disetujui oleh programmer, pemakai dan spesialis dari interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Jadi bagaimana Anda melakukan atau membuat suatu pesan kesalahan itu harus dikoordinasikan juga apakah Anda sudah cocok pesan kesalahan pada saat Anda membuat desain di dalam pesan kesalahan gitu ya. Nah, kalau memang kira-kira sudah sesuai, sudah cocok pesannya ya Anda bisa lakukan di situ. Nah, kemudian juga dibuatkan pedoman. Ya. Seperti apa sih pedomannya? Ya, misalkan tadi contoh-contoh yang lain ada positif, ya nada harus positif, spesifik dan jelaskan masalah dalam istilah pemakai. Ya, itu juga harus dijelaskan istilah-istilahnya. Jadi bukan hanya potong-potong aja invalid data, ya, ilegal, invalid, error misalkan. Salah ya, jadi harus jelas apa kesalahannya ya.
dalam password tersebut. Nah, kemudian tempatkan pemakai pada kendali terhadap situasi. Artinya di sini tadi data misalkan ukurannya berapa sampai berapa, jadi jelas ya. Nah, jadi pemakai ini bisa mengendalikan terhadap situasi yang dia lakukan pada saat komunikasi dengan sistem. Ya. Jadi dia boleh lakukan import common, ya. apa letak koreksinya, ya, di mana baiknya seperti apa. Ya. Oh, berarti harusnya save load dan sebagainya, ya. Jadi biasanya kalau terkait dengan memasukkan ini aja sih rata-rata jawaban, ya. Soal-soal kalau ada feedbacknya. Nah, format yang rapi, konsisten dan dapat dipahami dan jelas itu ya. Anda membuat satu format di situ harus jelas, mudah dipahami oleh si pengguna ya. Nah, lakukan uji penerimaan. Artinya apa? Uji pesan kepada komunitas pemakai untuk mengetahui apakah pesan-pesan tadi bisa dipahami atau tidak. Ya, pesan tadi makanya selain ada quality controlnya juga harus dilakukan pengujian. Ya, apakah pesan-pesan yang dibuat tadi sudah dipahami oleh si orang lain. Ya. Memang sudah paham dengan maksud pesan tadi, ya, ini bisa dilanjutkan untuk desain tersebut. Nah, kumpulkan data kinerja pemakai. Jadi di sini harus dikumpulkan juga, ya. Nah, ini tentunya bila mana memungkinkan, ya, karena aksi pemakai perlu direkam untuk studi lebih lanjut. Jadi masukan dari pemakai terkait dengan sistem yang dibangun tadi. Ya. Jadi kita minta misalkan sebagai kuesioner misalkan, atau mungkin Anda pernah jumpain pesan ya apa namanya, kalau belanja itu ada apa yang diminta untuk mengetahui kinerjanya. Ya. Itu ada semacam kuesionernya gitu ya, semacam kuesioner yang atau isian data yang dimintakan ke pemakai. Ya, itu biasanya untuk melihat seperti apa dari kinerja pemakai, karena dari sistem tersebut sudah bisa memenuhi kinerja pemakai atau tidak. Itu. Kalau misalkan masih kurang, ya harus diperbaiki lagi. Nah, rancangan non-anthropomorphic ini adalah rancangan yang kalau non itu adalah bukan sifat manusia, tapi kalau yang anthropomorphic ini mempunyai sifat atau pribadi manusia. Jadi pesan-pesan itu kadang-kadang menganggap bahwa yang diajak komunikasi adalah manusia, padahal bukan manusia ya, sebagai satu perangkat kelas atau sistem yang mana kita ajak komunikasi gitu ya. Ya, meskipun komunikasinya dia timbal balik kita minta sana memberi, tapi sebaiknya juga jangan dianggap seperti manusia. Ya. Nah, ini anthropomorphic, jadi seakan-akan kita komunikasi dengan orang gitu, padahal tidak gitu ya. Nah, jadi yang non berarti hanya suruh aja apa yang harus dilakukan, aktivitas apa yang harus dilakukan. Jadi kalau ini langsung komunikasi, ya. Kalau ini yang langsung aja apa yang aktivitas apa yang harus dilakukan. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga pemberian sifat cerdas, bebas, berkehendak. Ya. Jadi meskipun bebas, ya, jadi artinya tadi jangan sampai ya, sistem yang akan kita bangun tadi bisa menipu, membingungkan dan menyesatkan bagi pemakai. Ya. Meskipun kita berikan ya pada komputer memang kan bagus gitu ya.
Tapi bisa juga ya komputer tadi ya bisa menipu, membingungkan atau menyesatkan pemakai. Nah, inilah bagaimana kita membuat apa namanya rancangan ya, jangan sampai membingungkan penggunanya. Karena kalau udah sistem itu ya apa kata sistem ya itu sudah gitu ya. Dan penting juga untuk membedakan orang dan komputer tadi seperti saya sampaikan bahwa orang itu beda ya dengan komputer. Meskipun kita komunikasi dengan komputer, komputer kemudian apa namanya yang pakai antropomorfik tadi ya, yang sifat manusia, tapi ya kita harus perhatikan ya bagaimana kita tetap komunikasi, tapi itu adalah mana benda mati ya, komputer yang kita ajak ngomong. Ya, ini kadang-kadang kalau anda pesan ya ke teman-temannya itu kan kayaknya seakan-akan ada ngomong sendiri apa ngomong langsung sama orangnya kan gitu ya. Anda pokoknya ketik aja ngomong marah-marah juga ngomong di situ ya, seneng juga di situ gitu ya. Tapi Anda harus bahwa itu adalah benda mati gitu ya. Tidak ada Anda ngomong sama komputer, hati-hati gitu ya. Nah kalau orang salah baca, salah dalam membaca tadi nadanya sudah keliru, itu bisa banyak asumsi-asumsi yang berbeda juga gitu ya. Antarmuka yang antropomorfik ini dapat membuat ketegangan ya bagi beberapa orang karena tadi menganggap bahwa tadi antarmuka tadi seperti manusia kita komunikasinya sama halnya seperti manusia padahal bukan manusia jadi kita bisa membedakan bahwa kita komunikasi bukan secara langsung gitu ya kepada manusia tapi harus melalui perantara komputer atau sistem komputer di situ. Nah. Kemudian sebagian perancangan juga berfokus pada pemakai dan menghindari kata ganti tadi ya. Nah, kalau kata ganti cenderung seperti manusia tadi ya, kalau menggunakan kata ganti orang ya, seperti antropomorfik ya, menggunakan kata ganti saya, kamu ya seperti itu. Ya, kata ganti orang. Ya. Jadi di sini lebih ada sayanya, ada kamunya ya kan gitu ya. Nah ini sebenarnya kan untuk memulai sesuatu tinggal tekan aja return gitu ya. Nah, bisa langsung kamu dapat nanti langsung ke penggunanya di sini pengguna. Nanti mungkin langsung tidak ada ya. Tidak ada saya kamunya, tidak ada apa kata ganti orangnya, langsung aja ya pakai kalimat pasif ya. Kalau ini kan aktif ya kalimat aktif. Ya. Jadi menggunakan kalimat pasif di situ. Ya, jadi hanya untuk memulai benda. Nah, kemudian hindari juga menampilkan komputer sebagai manusia. Jadi ya, jadi jangan bahwa komputer itu dianggap sebagai manusia tadi. Nah, kemudian kalau misalkan menggunakan tokoh ya sesuai dengan pengenalan ya bisa saja, tapi ya hati-hati juga ya, untuk pilih tokoh yang sesuai. Kemudian hati-hati juga dalam merancang wajah manusia atau tokoh kartun ya dengan menggunakan komputer. Dan banyak tokoh-tokoh terkenal kemudian digambarkan dalam bentuk kartun, kemudian ditampilkan ya dalam suatu interface misalnya seperti itu. Hati-hati dalam hal seperti itu. Ya. Jadi misalkan kalau memang ada kartun, tokoh kartun ya digunakan aja di game ya atau software ke anak-anak. Tokoh-tokohnya ya tokoh-tokoh kartun aja gitu ya. Jangan pakai tokoh-tokoh orang kemudian dibuatkan dalam kartun. Nah, kemudian rancangan atau muka yang dapat dimengerti ya, dapat dilambangkan dan dapat dikendalikan. Jadi kalau kita membuat rancangan ya, bagaimana kita bisa mengendalikan interpretasi atau antar muka tadi itu ya. Orang bisa setelah ini nanti ini, setelah ini nanti seperti ini. Jadi orang tidak harus berpikir panjang untuk melakukan aktivitas di dalam antar muka suatu sistem di situ. Ya. Untuk misalkan kalau Anda mau membuat video ya dengan apa misalkan dengan YouTube, Anda sudah tahu ini tahapnya ini. Jadi Anda bisa
paham, bisa meramalkan apa yang akan dibuat, kemudian dapat mengendalikan juga di situ. Nah, gunakan juga orientasi dan keadaan selesai dari sudut pandang pemakai, gitu seperti sebelumnya juga ya, di formulir juga harus ada keadaan selesai ya. Di sini juga demikian ya, dalam perencanaan antropomorfik juga pada saat Anda mendesain juga harus ada orientasi dan keadaan selesai. Kapan pemakai itu mengakhiri dari suatu aktivitasnya. Nah, jangan lupa ya, ini tanda kutip A ini ketika menanggapi aksi pemakai. Ya. Nah, kemudian juga gunakan ini U hanya untuk apa? Memandu pemakai dan menyebutkan fakta-fakta ya. Jadi itu tadi kurangi ya, minimalisir lah. Kalau memang harus gitu ya, harus menyebutkan ya fakta ya, atau untuk memandu pemakai ya, satu interface tadi Anda bisa menggunakan. Kemudian dalam perancangan layar, tentunya harus diperhatikan beberapa hal ya. Ini juga di atas juga sudah ya. Ada 6 kategori prinsip yang menetapkan bahwa kompleksitas tugas bagi seorang perancang ya, terutama merancang satu antarmuka atau layar ya, elegan dan sederhana ya, tidak perlu banyak warna-warni, tidak perlu banyak aksesoris ya, tapi dengan kesederhanaan ya, orang bisa melihat oh tampilannya bagus ya, misalkan nyaman digunakan ya. Nah, itu merupakan kesatuan pikiran, kesatuan yang diberikan dengan baik dan juga harus cocok ya, semua satu kesatuan. Jadi warna-warna, tulisan, tata letak itu menjadi satu kesatuan yang mudah ya, dan juga ya mungkin cocok lah ya. Skala, kontras, dan proporsi juga harus jelas di sana. Kita harus harmoni aktivitasnya dan juga pembatasannya, bagaimana Anda membuat tampilan ya yang warna hitam putihnya, warna hijau kuningnya, misalkan seperti itu ya. Jadi harus jelas juga ya dari segi skalanya, ukuran ya, dan kontras dan juga proporsional. Kemudian organisasi dan struktur visual. Jadi bagaimana Anda mengelompokkan ya tampilan-tampilan ini secara visual juga harus jelas ya, hierarki, hubungan, keseimbangan antara satu kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Misalkan kalau Anda membuat sekarang kan sudah mengarahkan UX ya, jadi semua menggunakan apa simbol-simbol aja gitu. Bagaimana Anda menempatkan simbol-simbol ya, organisasikan tadi kalau menjadi satu satuan kelompok. Misalkan kalau di toko online ya, misalkan di situ ada kategorinya ya. Ada kategorinya apa? Fashion. Misalkan. Itu kan kelompok organisasi secara fashion. Anda bisa buatkan juga dari visualnya bagaimana pengelompokan untuk fashion tadi ya. Ada kelompok fashion, ada kelompok apa lagi? Misalkan ada kelompok mainan anak-anak, ada kelompok rumah tangga, ada kelompok olahraga, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana Anda menempatkan kelompok-kelompok tersebut dan juga mungkin hierarki ya. Misalkan kalau fashion kan bukan hanya apa namanya pakaian saja ya, tapi juga selain baju ya, ya nanti bisa dikelompokkan juga. Fashion ada kelompok laki-laki, perempuan, nah, pria, wanita. Nah, nanti di wanita dikelompokkan lagi, ada sepatu ya, ada tas, ya ada baju, mungkin ada apa lagi yang lainnya yang nah itu nanti akan bisa dikelompok-kelompokkan lagi. Nah, bagaimana Anda mengatur ya, dari struktur visualnya itu. Mungkin juga bagaimana Anda mengatur di atasnya di sini sudah bisa memperoleh tampilan yang elegan dan sederhana. Modul dan programnya aplikasi yang fokus, fleksibel, dan konsisten pada saat di masing-masing modul yang Anda buat tadi itu. Nah, gambar dan representasi bagaimana gambar-gambar yang ada ya yang Anda representasikan tadi ya sebenarnya orang kalau enak dilihat ya itu kan orang senang. Ternyata apa namanya gambar-gambarnya bagus misalnya seperti itu sesuai ya
dengan apa yang ditampilkan. Gaya juga harus ada, tentunya biar ada seninya ya, bagaimana Anda memadukan satu dengan yang lain, kesesuaian satu dengan yang lain, ya mungkin bisa aja unik dan sebagainya. Nah ini apa namanya, bagaimana kita merancang satu layar atau tampilan antarmuka. Kemudian ada beberapa butir dari pedoman tampilan layar di sini menurut Smith juga. Sebenarnya di desain juga sama ya. Pada setiap tahap dan sequence transaksi, ya, transaksi pastikan bahwa data apapun yang dibutuhkan itu tersedia pada tampilan. Jadi kalau Anda membuat interface atau antarmuka di situ, ya diklik, ya dipilih menunya misalkan, jawabannya apa? Ups, misalkan. Nah, kalau semuanya kebanyakan ups kan belum tersedia. Nah, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin ya kalau memang Anda sudah siap untuk membangun satu aplikasi atau interface, ya Anda siapkan apa kira-kira nanti ya begitu pemakai ya, membuka satu fitur atau fungsi atau menu yang ada dalam antarmuka atau tampilan layar, semua data sudah tersedia. Ya, jadi ada respon ya, dari sistem tadi. Ya. Kemudian juga tayangkan data kepada pemakai ya. Bentuknya apa? Anda bisa langsung dapat digunakan. Jangan sampai pemakai ini harus mengkonversikan data yang ditampilkan. Ya. Artinya gini. Biasanya output ya kalau sudah apa namanya terkait dengan informasi tadi ya, informasi yang bisa termasuk outputnya misalkan ya. Kita berupa data di situ ya, jangan cuma berkumpulan angka-angka saja. Jadi tidak tahu apa sih maksud dari angka-angka tersebut. Kalau memang di sana merupakan persentase ya, persentase apa? Nah, itu jelas. Ternyata kita mau cari nih berapa banyak sih pengguna internet ya di Indonesia sampai dengan tahun 1999. Itu bisa dilihat, oh angka tahun 99 sekian persen, 1.200%, tahun 1998 sekian. Jadi kelihatan angka-angka tersebut, jangan sampai sebaran angka saja tetapi tidak tahu harus dijumlah lagi atau dibuat tabel, tapi tabelnya tidak ada persentasenya. Kita pengennya persentase. Dia harus menghitung lagi. Diusahakan tampilan data ke pengguna itu langsung bisa digunakan. Nah, kemudian untuk setiap jenis tampilan data, ya, pertahankan juga format yang konsisten. Jadi usahakan sama formatnya ya dari tampilan ke tampilan yang lainnya. Kalau misalkan saya menggunakan apa namanya bentuknya ya, misalnya adalah bentuk grafis, ya grafis semua misalkan. Grafisnya satunya putih, satunya batang, satunya lagi garis misalkan, jangan. Jadi konsisten semua, enak orang membuka itu kalau melihat satu tampilan sama misalkan tabulasi formatnya juga sama, format tabulasinya seperti itu. Bisa memudahkan pengguna dalam melihat informasi yang ditampilkan tadi. Makanya kalau di rancangan ya, rancangan sistem informasi sebenarnya ada rancangan input output, ada rancangan database ya, ada rancangan interface ya, input output termasuk dalam interface, ada rancangan prosesnya atau fungsi. Ada empat rancangan itu ya. Satunya Anda dapat di interface, nanti di mata kuliah RPL ada juga membuat sistem. Nah harus dirancang seperti ini. Nanti di web juga gitu. Anda harus buat rancangannya, bagaimana membuat rancangan. Ya. Kemudian gunakan kalimat yang pendek dan sederhana. Jadi setiap tampilan, setiap data apa namanya item-item yang ada dalam suatu menu ya atau format dalam isian ya, formulir kayak seperti kemarin tuh gunakan kalimat yang pendek. Kalau tadi ada pesan kesalahan ya
Ya bukan berarti harus pendek, pendeknya yang memberikan ada positif. Ya, seperti itu. Itu kan kalimat yang pendek dan sederhana ya, tidak perlu panjang lebar sehingga orang susah atau pemakai susah untuk memahami apa yang disajikan. Gitu. Gunakan pernyataan positif ya, jadi juga gunakan pernyataan positif dan negatif. Jadi meskipun kita dalam kondisi marah ya tetap harus apa? Nadanya nada positif, kalimatnya positif. Nada yang kita pakai kalimat juga kalimat positif gitu ya. Jadi jangan negatif. Kemudian gunakan prinsip logis dalam pengurutan atau senarai. So, Anda dapat yang ada listnya, dan struktur data. Itu ada listnya kan jelas urutannya kemana, seperti itu kan. Anda dapat kata algoritma dan struktur data kan sekarang. Misalnya Anda membuat list linear linked list kan gitu ya. List apa lagi itu yang ada listnya. Jadi bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya. Tidak ada aturan khusus memang, tapi paling tidak Anda bisa mengurutkan. Misalnya Anda urutkan berdasarkan alfabet hurufnya, ya, seperti di handphone itu ada kontak. Nah, kontak Anda pengen urutkan apa alfabetnya. Atau di contoh lagi di direktori Anda kalau Anda menyimpan file itu ya, Anda mau urutin apa? Ya, berdasarkan abjadnya ataukah berdasarkan kronologis tanggalnya ya, atau Anda urutkan berdasarkan apa begitu. Jadi secara prinsip bagaimana Anda mengurutkan ya tampilan-tampilan tadi itu ya. Apa memudahkan bagi pengguna kalau sudah kelihatan urutannya mulai huruf A, Anda tinggal cari aja. Anda fasilitas untuk set untuk mencari itu Anda tinggal ketik aja. Ketik A berarti semua A akan muncul. Kemudian buat kolom data alfabet ya, ini sebelah kiri akan mudah ditelusuri ya. Sepertinya seperti itu ABC-nya itu yang di kiri kanan, A-nya di kanan gitu ya. Buat kolomnya. Tapi kalau kolom ke bawah ke samping. Ya, ke bawah ya, jadi kolom data kiri. Pada tampilan banyak halaman, nah jadi berikan label pada setiap halaman. Apa gunanya? Untuk menunjukkan hubungan dengan halaman yang lainnya. Ya, kalau Anda mungkin pernah jumpain di bawah itu kalau ada sekian halaman ya, itu ada 1, 2, 3, 4, kemudian lanjut misalkan seperti itu sebenarnya ada beberapa halaman ya, yang ditampilkan. Ya. Atau di situ kalau tidak mau 1, 2, 3, 4, 5 misalkan pakai tanda yang lainnya. Ya. Ada tanda panah ya, panah kanan kiri misalkan seperti itu, atau biasanya titik ya seperti itu adalah sebenarnya masih ada berapa halaman kalau Anda misalnya di handphone Anda ya, paling gampang nih Anda biasa pegang handphone ya, itu begitu Anda buka password Anda gitu ya, itu di halaman utamanya itu ya ada titik 1, 2, 3 kan gitu ya. Nah Anda coba geser ya, geser ke kiri, masih lagi titiknya, geser lagi ke kiri, masih lagi titiknya. Nah, kalau berarti tidak ada lagi titik, berarti sudah habis. Itu hanya tiga halaman. Itu perlu. Tapi sebaiknya jangan titik-titik ya. Kalau bisa ya pakai label aja 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu. Nah. Kemudian awali setiap tampilan ya, dengan judul atau header. Jangan lupa nih, biasanya banyak sekali ya dulu itu membuat apa namanya tampilan gitu misalnya data mahasiswa misalkan seperti itu. Di menunya sih ada klik data mahasiswa, tapi begitu tabelnya ya data mahasiswa di situ tidak ada judulnya gitu ya. Tidak ada judulnya, saya dikasih judul. Judulnya tetap data mahasiswa, baru di bawahnya apa tabel isian data misalkan. Jadi judul atau header ini yang menggambarkan apa secara singkat isi atau tujuan dari tampilan tersebut. Apa sebenarnya maksud dari masing-masing isi ya.
Sehingga apa? Paling tidak ya sekarang paling sedikit satu garis kosong atau antara judul dan isi tampilan. Nah ini juga ada batas ya, ada batasnya. Cuma di warna ya. Di awal itu juga kita bahas juga kan. Jadi harus bisa memberikan batasan atau ruang kosong ya, ruang kosong untuk antara judul dan isi. Atau dari isi satu dengan judul yang lainnya. Seperti itu tetap harus ada batasan. Kemudian untuk kode ukuran ya, ini simbol yang lebih besar ya, tingginya paling tidak saya 1,5 kali lah tinggi simbol berikut yang lebih kecil yang berikutnya yang lebih kecil. Kemudian gunakan juga kode warna untuk aplikasi ya, sehingga pemakai dapat membedakan dengan cepat berbagai kategori data, khususnya ketika data item berpindah pada tampilan. Nah ini juga warna, kemarin kita juga bahas warna, jadi bagaimana kita membuat itu warna di sana. Warna itu bisa membedakan ya, bagaimana pemakai bisa tahu itu cepat menangkap dari masing-masing fungsi yang ada dalam tampilan tadi. Karena apa? Karena warna. Anda cari dulu yang warnanya merah. Ada warna merah, apa sih ada warna merah? Oh, ternyata ada pengumuman. Ini biasanya warna-warna juga perlu ya di dalam apa namanya desain interface-nya di situ. Ini juga gunakan link ya untuk kecepatan jangan terlalu apa namanya cepat juga gitu ya, bikin apa? Bikin sakit mata gitu ya, terlalu sering orang tidak bisa baca apa sih maksudnya, harus kasih jarak ya, harus beda ya berapa persen, misalkan 50% dari tampilan yang yang mau dihidupkan. Jadi orang sempat membaca apa sih sebenarnya kata yang diinformasikan, tadi ada kalimat yang diinformasikan. Biasanya itu ditaruh di bawah atau di atas, biasanya seperti itu ya. Atau kalau tidak itu yang teks berjalan ya. Nah, teks berjalan itu thread. Anda perhatikan juga dari tata letaknya, berapa layarnya, berapa lebar layar, berapa kecepatan perubahan tadi itu harus diperhatikan juga. Kemudian untuk label yang besar, yang lebih kapasitas display, ya pastikan bahwa dapat melihat kepala kolom dan label baris di semua bagian. Jadi pada saat Anda menentukan ya label yang besar, gitu ya, jangan sampai tidak melihat ya kepala kolom dan label barisnya, baris kolomnya tidak kelihatan gitu, karena apa? Tertutup sama ini tadi label yang besar, yang tabel-tabel yang besar tadi itu ya, tabelnya. Jadi setiap misalkan Anda membuat tabel gitu ya, membuat tabel, kemudian tabelnya besar ya, halaman lanjutnya atau scroll ke bawah gitu ya, scroll, tetap harus muncul gitu ya, kepala kolomnya atau label-label yang ada di tetap muncul ya. Sama seperti kalau Anda membuat apa namanya tabel pada Excel kan, seperti itu ya. Nanti kalau ngeprint berarti apa, halaman berikutnya tetap ada kepala kolom labelnya itu tetap kelihatan. Jadi yang sampai nanti apa sih ini yang baris kelima ini apa, nge-scroll lagi ke atas ya, atau nge-scroll ke samping seperti itu. Jadi tetap kepala apa namanya dia, kepala kolom labelnya dia baris itu kelihatan ya, judul-judul yang ada di tabel itu kelihatan gitu ya. Kelihatan di sana. Sama mirip kayak Anda membuat Excel juga. Satu Excel itu kan ada titelnya gitu, ada tambahan titel ya, nanti otomatis ya begitu Anda cetak tabel Anda ke halaman berikutnya tetap akan ada keterangan-keterangan baris kolomnya gitu ya, sehingga memudahkan orang untuk melihat
oh isi ini baris kolom kesekian ini adalah dunia ini ada isi dari NIM, nama, alamat dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian jika kemudian tampilan data itu berubah, biarkan cara bagi pemakai ini juga atau bagi administrator sistem itu untuk melakukan perubahan. Ya. Jadi tetap harus ada apa yang akan dirubah tampilan tersebut, ya, diberikan hak, ya, akses untuk melakukan perubahan terhadap tampilan tersebut. Nah, biasanya kalau pemakai jarang merubah, biasanya yang melakukan perubahan terhadap tampilan adalah ya, administrator. Biasanya seperti itu ya, jarang pemakai diberikan hak untuk akses mengobrak-abrik tampilan itu jarang ya, ya jarang. Tapi biasanya kalau yang tampilan berubah di sini ya, tapi ini tampilan data berubah ya. Ini di handphone juga sudah dibuat formatnya ya, sudah ada formatnya di situ. Tapi biasanya itu yang paling sering ada diberikan hak akses untuk admin ya, untuk administrator sistem untuk melakukan perubahan. Misalkan siapa yang bisa melakukan perubahan terhadap tampilan tersebut. Jadi administrator ya, mungkin yang berhak di situ kalau dia ada apa namanya programmingnya yang punya programming sendiri, atau programmer sendiri di situ, yang punya programmer sendiri ya otomatis bisa bukan hak yang melakukan perubahan. Nah, yang terakhir ini adalah warna ya. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas warna juga. Ya. Di warna kita ini terkait dengan desain ya. Saya mengingatkan kembali aja yang dari materi sebelumnya. Warna menarik bagi pemakai dan dapat meningkatkan kinerja, namun dapat disalahgunakan. Ya, jangan hati-hati gitu ya dalam penggunaan warna. Ya, sebaiknya yang jangan sampai disalahgunakan dengan warna, tapi buatlah warna yang menarik bagi pemakai. Sehingga dengan adanya warna yang menarik bisa meningkatkan kinerja bagi penggunanya tadi. Itu tidak. Jadi Anda bayangin pegawai negeri atau pegawai kantoran yang setiap hari duduk di depan komputer ya, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Paling-paling istirahat jam 1:30, 1 jam lah istirahat. Kembali istirahat dia sudah duduk di depan komputer. Kalau ada tampilan menarik itu akan apa ya, nyaman pekerjaannya, tidak betul-betul dia akan bekerja. Apalagi yang tampilan-tampilan yang lainnya ya, karena Anda membuat tim edukasi untuk menunjukkan misalkan seperti itu, yang harus bisa menarik si penggunanya bagi anak-anak SD, anak-anak TK, PAUD ya, PAUD, anak SD itu senang. Bagaimana Anda nanti bisa memanfaatkan warna, bagaimana bahaya penggunaan warna dan juga pedoman dalam penggunaan. Oke. Manfaat warna ya. Jadi warna bisa mungkin bisa menyejukkan ya. Bisa ya menyejukkan, merangsang mata. Hati-hati pada saat merangsang mata ini ya, sampai mata itu harus ya, membuka mata lebar-lebar karena warnanya apa terlalu redup atau terlalu terang. Kemudian memberi aksen pada tampilan yang tidak menarik. Bukan aksen ya pada tampilan yang tidak menariknya kelihatan orang akan apa namanya akan tetap mencoba melirik ya. Nah, memungkinkan membedakan yang halus pada tampilan yang kompleks. Bagaimana Anda membedakan tampilan-tampilan yang kompleks tadi ya. Antara satu tampilan dengan tampilan yang lain, jangan terlalu mencolok juga, jadi bisa kelihatan ya. Jadi orang melihat itu, oh iya, sudah tahu ini letaknya di mana, membedakan seperti itu. Ya, bagaimana menekan organisasi logis informasi, menekankan ya, organisasi logis informasi. Jadi, bagaimana Anda dalam pengelompokan tadi ya, pengelompokan tadi misalkan ada warna, pada saat menu ditekan ya, atau menu itu aktif itu ada perbedaan warna mungkin di situ ya. Ada yang menjadi 3 dimensi, ada yang mungkin warnanya berubah ya, yang aktif warnanya berbeda dengan warna yang tidak aktif, misalnya seperti itu. Kemudian harus menarik perhatian kepada peringatan. Jadi misalkan kalau tadi ada apa?
ada warna merah, oh berarti itu peringatan. Ya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh si pemakai? Misalkan pada saat masukkan data password, masukkan data apa lagi ya, contoh yang kemarin tuh itu formulir isian ada warna merah, email misalkan seperti itu ya, kasih contoh biar enak, warnanya dulu ya. Warna merah peringatan atau pengumuman. Nah, warna juga bisa menimbulkan reaksi emosional yang kuat ya. Apa reaksi emosional yang macam-macam ya. Orang bisa marah, ya, bisa takut, bisa gembira, bisa senang ya dari warna-warna. Melihat warna-warna juga, warnanya kok sampai seperti itu. Bila tampilannya sudah males apa membuka, ini udah bikin tidak nyaman seperti itu. Atau Anda membuat apa namanya animasi atau simbol-simbol yang web atau membuat apa ya, yang informasi yang membuat orang mau ngeklik itu aja udah takut salah, jangan begini, jangan begitu, karena apa, ada warnanya. Jadi baik mungkin yang bagaimana warna-warna yang ada tadi ya, dan tidak memberikan kesejukan lah tadi ya di awal, memberikan rasa senang, rasa gembira dari pemberian warna. Nah, bagaimana dengan bahaya penggunaan warna? Ya, jadi warna-warna yang kita pilih ya untuk memasangkan warna juga harus kita perhatikan ya. Pemasangan warna dapat membuat masalah. Bagaimana Anda menempatkan warna-warna yang sesuai dengan tujuan Anda. Untuk tujuannya marah, tak kasih warna merah. Orang bukan marah warna merah, tapi warna merah adalah itu perhatian gitu ya. Perlu mungkin ada penanganan khusus. Nah, fidelitas warna dapat menurun pada hardware yang berbeda. Jadi sedangkan mungkin tampilan yang di laptopnya itu berbeda dengan tampilan yang ada di handphone Anda. Mungkin berbeda dengan tampilan yang ada di laptop Anda. Atau mungkin kalau kuliah gitu ya, tetap buka langsung itu warna yang di laptopnya itu berbeda dengan warna yang ada di layar apa? Layar LCD ya, layar proyektornya itu berbeda gitu warnanya. Ini sering terjadi begitu. Atau pada saat Anda apa? Anda bisa mencetak ya. Jadi ini percetakan atau konversi ke media lain. Jadi misalkan Anda dari laptop Anda kemudian Anda cetak gitu ya. Anda cetak dengan menggunakan printer atau dengan menggunakan media yang lain juga akan berbeda warna. Ya. Di handphone aja mungkin beda ya. Anda ada warna, kemudian ada foto, misalnya ya, ada foto itu warnanya merah, hijau, kuning. Kemudian Anda share gitu ya, kirim ke teman, kemudian dialihkan ke cetak, ke printer atau ke media yang lainnya, itu mungkin akan berbeda juga warnanya, gitu. Akan berubah. Ini juga harus perhatikan pada saat Anda membuat desain warna. Ini nanti kalau Anda bekerja di percetakan ya, percetakan untuk desain undangan ya, misalnya warna biru muda, birunya jadi terlalu muda. Kemudian pedoman dalam penggunaan warna ya, kita gunakan warna yang konservatif sesuai dengan sesuai gitu ya, warna sesuai, batasi juga jumlah warna. Berapa budget jumlah warna sebaiknya? Masih ingat kah? Berapa sebaiknya penggunaan warna?
tidak kurang dari Tidak 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 lebih dari 6, Bu, apa 4? 4 ya sekitar itulah ya. Tidak lebih ya. Ya, Bu. Sampai berapa warna. Kemudian kenali kekuatan warna sebagai teknik pengkoordinatan. Jadi kita harus kenali warna. Kemarin juga ada warna biru untuk apa, warna hijau, misalkan. Yang netral itu warna apa? Warna hitam itu netral ya. Warna merah untuk pemberitahuan, warna kuning untuk peringatan, hati-hati ya atau waspada. Warna kuning sebenarnya apa? Persiapan ya warna kuning. Jadi kenali kekuatan warna sebagai teknik kemudian untuk mempercepat atau memperlambat tugas-tugas yang makanya biasanya ada juga centangan gitu ya. Kalau sudah warnanya berubah, oh sudah selesai, sudah dilakukan. Kan kalau di tugas akhir itu ya di informasi TA itu kalau yang belum tanda tangan atau belum menyetujui seminarnya itu warnanya merah kalau nggak salah. Nanti kalau udah centang, oke kan jadi berubah warnanya biru. Itu atau apa namanya bloknya tadi karena menggunakan dialog blok misalkan seperti itu ya ada blok-bloknya ya ada itu langsung berubah warnanya, backgroundnya berubah warna itu kotaknya itu berubah warna biru. Dulunya adalah tulisan tok warna merah, setelah dilakukan aktivitasnya berubah warnanya. Nah itu sudah bisa mempercepat atau memperlambat tugas itu. Orang melihat oh sudah selesai warnanya itu. Nah pasti kan juga ada color coding untuk mendukung tugas. Jadi bisa orang memilih warna-warna yang ada yang sudah tersedia ya. Oh warna merah, hijau, kuning. Kemudian warna bebas ya, tampilkan juga warna color codingnya dengan usaha pemakaian yang minimal ya, jangan banyak-banyak juga ya. Diberikan aja ada beberapa warna yang disiapkan ya dari tampilan tersebut. Nah juga misalkan tempatkan ya color coding di bawah kendali pemakai ya. Jadi pemakai bisa memilih tadi ya warna-warna yang diinginkan. Rancang ini sekarang sudah tidak lagi monokrom ya, biasanya langsung warna. Ya. Tapi misalkan pada saat Anda membuat rancangan warna ya, mulai dari backgroundnya misalkan background juga apa warnanya. Biasanya yang paling aman warnanya abu dulu dah gitu ya. Warna abu semua backgroundnya, atau warna putih dulu backgroundnya, atau warna hitam semua backgroundnya, warna merah backgroundnya misalnya. Rancang dulu satu warna, yang baru gunakan warna untuk membantu pemformatan ya. Dan warna-warna yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Juga pemberian warna tadi ya, kalau ini juga yang konsisten ya, pemberian warnanya ya. Jadi enak dilihat, ya, perhatikan ekspektasi umum tentang kode warna juga. Kode warna. Nah, gunakan perubahan warna untuk menunjukkan perubahan status seperti tadi ya. Perubahan warna mungkin di blok backgroundnya tadi yang misalkan kalau diklik satu menu diklik yang aktif akan berubah warnanya menjadi biru atau sesuatu aktivitas kalau sudah dilaksanakan itu akan berubah warnanya. Jadi tadi menunjukkan apa tugas memudahkan dan mempercepat tugas jadi ternyata sudah berubah warnanya sudah misalkan sesuatu tuntas itu akan kelihatan ya perubahan status dari warna tersebut. Makanya kalau di SIA itu ada pesan warnanya merah gitu ya begitu. Oh berarti ada pesan nih dari mahasiswa apa maksudnya itu. Ibu dulu kan baca pesannya dulu juga sebelum Ibu melihat dari isi KRS-nya. Kenapa kan sudah ada pesan warna merah? Lihat dulu. Nggak tahu kalau yang pernah bimbingan sama Ibu kemudian Ibu balas apa namanya pesannya di SIA itu
Di Anda warnanya apa? Balasan pesan itu ada enggak status dari pesan tersebut? Ada yang pimpinan PA Ibu? Kemudian ada pesan mungkin? Ada enggak perubahan warna di sana? Di pesan. Ada yang minta perubahan KRS, misalkan pesan, kemudian Ibu lihat ya minta ditolak ya, dibatalkan dulu pengisian KRS-nya, pesannya seperti itu. Oh berarti saya utamakan dulu nih pesannya yang harus saya lakukan apa namanya, saya pesan kembali, misalkan oh, sudah dibatalkan, tolong segera diisi lagi KRS-nya. Nah, mungkin di tempat Anda juga ada perubahan status warna ya di pesan di sana. Nah, berikan warna juga pada tampilan grafis untuk perapatan informasi yang lebih tinggi. Jadi warna informasi-informasi juga ya, pada saat Anda menggunakan warna ya. Perhatikan di situ. Oke, itu terkait dengan desain ya. Terus kalau tatap muka biasa itu memang sebenarnya tugasnya banyak, cuma sini saya kasihan aja melihat tugas-tugas semester 3 ini memang betul-betul banyak tugas ya, tapi tetap harus ya. Kenapa? Tugas ini sebenarnya untuk evaluasi, cuma tunggu aja itu upload tugasnya di Gajah biar Anda mudah untuk membuat tugasnya. Mungkin yang perlu dipersiapkan untuk tugas besarnya ya, minggu kedua ya, tanggal ya paling nggak minggu depan ya, minggu depan Anda bisa tulis ya di kelompok Anda. Nah, tema dan atau judulnya, permasalahannya apa, ya, kemudian rencana fungsi atau fitur yang akan dibuat. Ya, Anda bisa apa namanya tulis gitu ya. Apalagi kalau yang sudah tidak apa-apa sih, ya, masukkan di situ di latar belakangnya. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Sama nanya Bu, Hmm? untuk judulnya tuh bebas Bu ya, untuk judul topik tugas besarnya? Silakan bebas kan. Anda punya yang punyanya informasi Anda jadikan tugas juga silakan Ya, kan. Bu. Kemarin kan bisa Ya. satu tidak apa sekali dayung 2-30 terlampaui. Jadi misalkan kalau sekarang ada tugas besarnya adalah SI sama IMK, Anda silakan apa namanya dayungnya sampannya satu aja. Jadi temanya bisa Anda ambil satu ya. Permasalahannya kan otomatis sudah tahu kan apa permasalahannya. Nah ini yang perlu Anda tambahkan adalah fitur-fiturnya ini apa saja yang kira-kira fitur yang akan Anda bangun, fungsi-fungsi apa saja yang ditunjukkan ya. Jadi itu aja dulu gitu ya. Apa jangan lupa tapi seperti biasa seperti di awal pertemuan kita dulu ya. Jangan lupa dikasih password nama-namanya ya. Judul apa namanya. Lebih ke arah judul ya karena Anda sudah punya kasus dan permasalahan sudah ada, langsung aja judulnya apa, masalahnya apa ya. Jadi ini Anda bisa ambil di mana? Di bab 1 ya, latar belakang. Ya, ada latar belakangnya enggak di SI? Ada Bu. Anda buat latar belakang? Ada. Ada. Ya, jadi lebih ke arah latar belakang. Gitu. Di latar belakang itu kan ada masalahnya Anda identifikasikan di latar belakangnya kan, kemudian Anda rumuskan kan, permasalahannya apa Anda rumuskan, Anda bisa tambahkan di apa namanya, ya, ini misalkan ini adalah bab 1 ya, nah Anda bisa tambahkan di bab 1 ini, Anda bisa tambahkan di sini
Nah, tambahkan apa? Identifikasi masalah. Apa sih ya? Rumusan sama identifikasi masalah berbeda ya. Kalau rumusan kan dari masalah-masalah yang sudah diidentifikasikan ini dirumuskan menjadi beberapa pernyataan kan gitu ya. Tapi kalau identifikasi ini misalkan ada masalahnya, oh untuk mencari informasi pom bensin yang terdekat gitu ya. Masalahnya adalah sulit gitu ya, atau pengendara itu kalau kehabisan bensin sulit untuk mendapatkan apa tempat pom bensin. Misalkan dia harus menanya-nanya ke orang-orang, misalkan mana yang terdekat pom bensinnya. Kan itu. Terus apalagi kira-kira kalau pom bensin, kalau yang bukan pom bensin apa kira-kira alternatifnya? Ada Pertamina Mini. Pertamina Mini ya harga mungkin lebih mahal. Dan masalah-masalah apa saja yang ada diidentifikasikan. Sehingga dari permasalahan inilah muncul apa? Judul. Nah, dari judul masalah, kemudian apa? Di sini kan di latar belakang ya, di bab 1 kan ada latar belakang dan seterusnya. Ya. Di bab 1 kan ada latar belakang, tujuan kan, tujuannya apa? Nah, tujuan adalah membuat informasi bla 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 bla. Nah, di situ akhirnya apa? Penyelesaiannya Anda buatkan informasinya tadi dengan membuatkan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi tetap harus ada benang merahnya. Fitur-fitur ini ada masalah apa sih kok bisa diselesaikan? Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Ya, nanti Ibu usahakan unggah ya untuk tugas kelompoknya, tugas apa namanya, tugas yang lain ya. Yang ini adalah tugas project, ya, tugas project, tugas kelompok tapi yang project itu salah, project. Ya. Itu tugas besar. Oke. Kan Anda diskusi ya. Kalau SI kemarin sudah sampai rancangan apa ya, Anda tinggal melanjutkan aja. Nanti yang tidak diminta di itu ya dihapus aja. Oke, silakan mungkin kalau lebih pertanyaan. Ya. Saya unggah tempatnya untuk Anda mengunggah tugas. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Oke. Bu, untuk absen yang pas kemarin kita diliburin Maulid itu, Bu, itu nggak bisa diakses, Bu, soalnya ada yang udah absen, ada yang belum. Tanggal berapa itu? Tanggal 17. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa ya? 2 minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu, nggak salah. Ingetin aja Ibu. Mungkin ada beberapa yang pada saat masuk absen kemudian masih merah. Iya, Bu, masih merah. Ada yang merah. Oke. Anda bisa melihat share screen ini enggak? Enggak bisa ya? Yang daftar hadir. Nggak bisa, Bu. Oh, belum bisa share. Share-nya ya. Saya bukanya dulu.
Oke, ini untuk pertemuan kali ini sudah saya buka. Silakan Anda ngisi daftar hadir. Tanggal 11 ya? Tanggal 11 sudah. Iya, Bu, tanggal 11. Tanggal 11 ada yang absen ini. Absen kok tanggal 11. Bu, yang 2 minggu yang pas kita diliburin itu. Tanggal 4 berarti, Bu, kalau nggak salah itu. Tanggal 4. Tanggal 4 itu ada hadir itu. Siapa yang tidak hadir tanggal 4? Ada 10 orang. Tanggal 4 yang tidak ada itu Aditya Heksanugraha, Fikri Rahman, Aprilia Permatasari, Dwi Cahyani Aprilia, Media Arofah, Putri Melinda, Sianatul Muna, tanggal 4. Nah, tadi ada yang tadi siapa namanya tadi? Lupa Ibu. Tanggal berapa? Tanggal 4, Bu. Tanggal 4. Siapa namanya tadi itu? Dewi masuk soalnya kemarin itu juga, Bu. Tapi mungkin lupa absen ya. Saya juga, Bu, masuk waktu itu. Ahmad Faris. Bu, masuk Bu, tapi telat absen. Masuk saya. Saya juga Bu, Ahmad Faris, masuk. ya? Ahmad Faris. Ahmad Faris masuk kok di sini. Tanggal 4 masuk. Tanggal 11. Tanggal 11 di Ibu Ahmad Faris Merah. Siapa yang Saya juga, Bu. Mediana hadir. Ahmad Faris? Siapa lagi? Ya Bu, saya juga Bu, Muhammad Pratama Bu. Dewi siapa? Muhammad Dewi Nizam, Cahaya. Bu. Dewi Fikri Rahman, Bu. Cahyani Aprilia. Iya, Bu. Benerkah masuk? Masuk, Bu. Saya juga Bu, masuk Bu. Siapa? Bu, Muhammad Pratama Bu. Ya? Muhammad Pratama Bu. Muhammad Pratama. Zianatul Muna juga, Bu. Mediana Arofah juga, Bu. Muhammad Pratama. Fikri Rahman, Bu. Aduh. Yang ini yang Muhammad tanggal Nizam, Bu. berapa ini? Yang tanggal 11? Tanggal Bentar. Yang tanggal 11, Tanggal 4, Bu. tanggal 4. Tanggal 4, Bu. Bentar. Ini yang tanggal 11, yang tidak masuk Aditya ya. Muhammad Amar. Ahmad Faris tadi masuk tanggal 11. April yang dulunya ya, ini tanggal 11 ya, tolong perhatikan tanggal 11 yang tidak masuk itu Aditya, Muhammad Amar, Ahmad Faris, kemudian Aprilia Permatasari, ya, Dewi Cahyanti, lalu Sopram, kemudian Nuriastika, Sandro, itu yang tanggal 11. Kemudian yang masuk tanggal 11 yang tadi bilang adalah siapa? Tadi tanggal 11 tadi namanya Ahmad Faris Salim ya. Tanggal 11 yang lapor dia masuk tapi tidak ada. Ahmad Faris. Yang lainnya Dewi masuk tanggal 11. Enggak, Bu, saya, Bu. Dewi Cahyanti tidak masuk tanggal 11 ya. Iya, Bu, enggak. Saya absennya aja, Bu.
Saya Ahmad Faris Salim, Bu. Ya, Saya Ahmad Faris Salim tadi, Bu, yang bilang tadi. Pak Ahmad Farid Salim tanggal 11 sudah masuk. Iya, Bu. Dewi Cahyanti tidak masuk ya tanggal 11 ya. Iya Bu, nggak masuk kemarin itu. Oke. Terus dulu. Ntar yang tanggal berapa, tanggal 11? Tanggal 14. Tanggal 4. Tanggal 4 yang tidak masuk. Siapa tadi? Tanggal 4, Dewi. Ya. Dewi Cahyanti masuk. Tanggal 4. Tanggal 4 itu. Tanggal 4 masuk. Terus siapa lagi yang masuk? Tanggal 4? Mediana Arofah. Muhammad Nizam, Bu. Fikri Rahman, Bu. Muhammad Nizam. Kita dulu. Lihat yang merah tadi, Ibu ya. Mediana Arafah masuk. Iya Bu, masuk saya waktu itu. Muhammad Pratama masuk. Nizam. Iya, Bu, Nizam masuk, Bu. Kemarin. masuk. Kemarin masuk, Bu. Oke, sekarang kita lihat yang sekarang tanggal 18. Tanggal 18 yang sudah ngabsen 49, yang hadir 50. Masih ada yang belum ngabsen sekarang siapa? Bu, permisi Bu. Tadi yang tanggal 4 itu Zianatul Muna juga masuk Bu, tapi merah di anunya, di absennya. Tanggal 4. Nanti saya cek sama punyanya. Sudah enggak merah itu? Yang merah Aditya, Fikri Rahman, Aprilia Permatasari, selalu Sopran. Media sudah, yang 4 udah. Muhammad Pratama, enggak itu aja. Putri Melinda, sama Zianatul Muna. Zianatul Muna masuk? Enggak, Masuk kan? Bu, yang tanggal 4. Tanggal 4? Masuk. Cek 51. Oke, nanti kita cek lagi yang di Oke, yang tanggal sekarang 50. Ada yang belum absen? Aditya enggak masuk, Muhammad Amar enggak masuk ya, Ahmad Syafi enggak masuk, Aprilia memang enggak ada. Kemudian lalu Sofran memang enggak, Muhammad Salahuddin, Putri Melinda enggak ada. Bu, hadir Muhammad Salahuddin, Bu. Muhammad Salahuddin hadir. Muhammad Salahuddin? Iya, Bu. Belum absen? Iya, belum. Ya, masih.
ini yang satu. Coba ini lagi yang absen. Oke, berarti semua sudah hadir di sini. Mungkin mau latihan ini yang aktif partisipannya kok sama. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Saya tutup ya daftar hadirnya. Oke, untuk apa namanya progres tugas proyeknya ya, tolong diperhatikan nanti Ibu apa namanya buatkan tempat di gajah. Oke, kalau ada pertanyaan untuk akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan